Yaitu banyak orang senang ribut, cari ribut, bikin ribut, dan mengalami keributan dimanapun itu berada. Tapi kita percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang membawa damai. Amen. Karena Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu saya pada siang hari ini saya akan membawakan damai sejahtera. Mari kita langsung buka saja ayat firman Tuhan kita di Yohanes pasal 14 ayat 27. Ini saya udah ketik. Bunyinya gini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Oleh karena itu kita diberikan damai dari Tuhan. Kita mengerti program Allah untuk setiap kita, yaitu hidup kita di dalam damai. Dan bukan hidup kita itu untuk tertekan, untuk dalam stres, atau untuk tidak hidup berbahagia. Karena program Allah sendiri itu dia memilih hidup di dalam damai untuk setiap kita. Mari kita pelajari ya. Karena persoalan hari-hari ini ya itu banyak sekali keributan ya. Damai, tetapi persoalan seringkali damai itu kita berpikir damai itu adalah sebuah keadaan, tapi tidak begitu juga. Damai itu adalah suatu keputusan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bisa memutuskan untuk hidup damai atau mau hidup tertekan, atau tidak damai, atau tidak bahagia. Itu sama halnya dengan ada masalah. Dan jadi jika misalkan gitu di dalam hidup rumah tangga kita, di pekerjaan kita, bahkan di pelayanan kita itu kalau kita nggak ada damai, berarti itu kita yang mengambil keputusan sendiri untuk itu. Itu pola pikir kita yang membuat kita sendiri nggak damai. Karena dalam Yohanes 14 ayat 27 bilang damai sejahtera Tuhan kok udah diberikan kepada kita gitu. Kenapa kita nggak pergunakan itu semua? Kita sebagai anak-anaknya. Dan mulai dari sini saya cari dari berbagai sumber, yaitu kapan damai ada di dalam hidup kita. Mari kita pelajari sama-sama. Next. Karena kita di dalam Yesus kita semua bersaudara. Masa sih hidup saudara itu nggak damai? Memang ada sebagian tidak damai, tapi itu semua butuh proses untuk hidup dalam damai. Next. Kapan damai ada di dalam hidup kita? Ketika kita memiliki niat dan keinginan yang bersih serta tidak aneh-aneh. Itu yang pertama. Contoh, kayak misalkan Daud dikejar-kejar Saul, itu sebetulnya dia nggak punya salah apa-apa, betul nggak? Sebetulnya dia malah berjasa kok sama Saul karena dia telah mengalahkan Goliat. Tapi karena asumsi Saul yang menilai Daud itu, yang menilai nyanyi-nyanyian itu, yang setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu dia punya asumsi. Kenapa? Kepada saya diperhitungkan beribu-ribu, tetapi kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Pikirnya itu dia punya asumsi yang jelek kepada Daud, sehingga Saul mengejar Daud. Padahal Daud itu nggak salah. Sampai 2 kali juga Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul. Yang pertama di dalam gua, ketika dia masuk ke dalam gua Saul, dia tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada Daud, tetapi Daud tidak membunuhnya. Terus yang kedua, ketika dia sedang pada tidur dengan Abner, panglima tentaranya, dengan 3.000 orang yang mengelilingi dia. Tetapi ketika Daud masuk ke tengah-tengah ke Saul yang ada di sebelahnya Abner itu, Daud dengan Abisai, itu Abisai udah nafsu sekali gitu, karena apa salahnya gitu Daud.
kenapa dia bisa